sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas 1 nomor 1. Namun sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Saya Pewi Putri Sian dengan NIM 21 S20036. Nama saya Alistorus dengan NIM 21S20031. Nama saya Riminda Saragi dengan NIM 21S20037. Saya Sahala Siombing dengan NIM 21S20021. Nama saya Sonia Luman Raja dengan NIM 21S20045. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, kami akan membahas soal tugas 1 fisika dasar dengan nomor 1. Dengan soal yang berikut ini. 4 buah muatan titik memiliki besar muatan yang sama, yaitu Q sama dengan 3 mikrokolom diletakkan di sudut sebuah bujur sangkar dengan panjang sisi 40 cm. Dua muatan yang terpisah secara diagonal memiliki muatan yang sama, yaitu Q1 sama dengan Q4 sama dengan minus Q, dan Q2 sama dengan Q3 sama dengan positif Q. Tentukanlah gaya yang dialami pada Q. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Penyelesaian. Pada gambar terdapat 4 muatan, yaitu Q1 negatif, Q2 positif, Q3 positif, dan Q4 negatif. Untuk F12 digunakan rumus K dikali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Untuk K, 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1, 3 mikrokolom dikali Q2, 3 mikrokolom per R12, 40 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Setelah dikali dan dibagi, maka hasilnya 0,51 Newton. Setelah kita menemukan gaya yang terdapat Q1 dan Q2, maka kita akan melanjutkan gaya yang terdapat di Q1 dan Q3. F13 dengan mendapatkan rumus yang terdapat di F12, kita dapat memasukkan rumus K dikali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Dengan memasukkan angkanya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 mikrokolom dikali 3 mikrokolom per 40 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Setelah kita mengalihkan dan membagikannya, maka hasil yang didapatkan adalah 0,51 Newton. Dan yang terakhir kita cari F14-nya. F14 itu K dikali Q1 kali Q4 dibagi R14 dikuadratkan. Sehingga 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 mikrokolom dikali 3 mikrokolom dibagi 40 akar 2 dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Setelah dikali lalu dibagi, maka kita mendapat hasilnya 0,25 Newton. Selanjutnya yaitu kita menentukan gaya total dan arah dari muatan tersebut. Tapi sebelumnya kita menganalisis untuk gambarnya. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa terdapat 4 muatan, yaitu muatan Q1 negatif, Q2 positif, Q3 positif, dan Q4 negatif. Untuk arah-arah dari gaya muatan ini, mari kita analisis. Muatan Q1 dan Q2 arah. Mengapa demikian? Karena muatan Q1 negatif dan Q2 positif, maka gayanya saling tarik-menarik. Untuk itu, arah dari selanjutnya yaitu lihat atau menganalisis arah di muatan antara Q1 dan Q3. Melihat bahwa muatan Q1 negatif, sedangkan muatan Q3 positif. Itu berarti tandanya berbeda. Apabila tanda berbeda, berarti gaya dari antara Q1 dan Q3 saling tarik-menarik, dan arah gayanya menuju ke Q3 atau ke bawah ataupun ke sumbu Y. Untuk arah gaya antara Q1 dan Q4, karena tandanya sama, berarti itu menandakan bahwa
gaya antara Q1 dan Q4 yaitu tolak menolak, sehingga arahnya menuju Q1. Selanjutnya yaitu kita memproyeksikan gaya yang terjadi pada muatan tersebut. Di F12 tadi kita telah mendapatkan 0,51 Newton. Tapi untuk arah gayanya ke kanan atau ke sumbu X positif dan belum searah dengan Q1, berarti kita perlu memproyeksikan Q2 terhadap Q1 dan Q4, yaitu proyeksinya cos 45 derajat dikali F12. Untuk proyeksi antara Q1 dan Q3 terhadap Q4, kita melakukan proyeksi seperti F12, yaitu 0,51 Newton dikali cos 45 derajat. Untuk itu, kita melakukan penjumlahan, yaitu F14 dikurang F12 cos 45 derajat dikurang F13 cos 45 derajat. Mengapa F12 dan F13 dikurang? Karena arah Q1 tadi ke atas, secara arah Q2 dan Q3 yaitu ke bawah, sehingga kita mengurangi F12 dan F13. Untuk itu dari hasil persamaan ini kita memasukkan nilai masing-masing nilai, yaitu F14 0,25 Newton dikurang F12 0,51 Newton dikali cos 45 derajat yaitu setengah akar 2 dikurang F13 0,51 Newton dikali cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Jadi setelah dilakukan pengurangan akan menghasilkan negatif 0,47 Newton. Untuk negatif ini bukan berarti nilai dari gaya totalnya, melainkan negatif ini yaitu arah dari reaksi antara 4 muatan, yaitu arahnya menuju Q1. Demikian hasil presentasi kami. Apabila kami ada salah tutur, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.